Jiwa terpilih, Anda tidak tiba di sini secara kebetulan. Anda dipandu untuk menemukan pesan ini dipilih secara khusus untuk momen seperti sekarang. Sesuatu yang sakral sedang berlangsung dalam hidup Anda saat ini. Anda bisa merasakannya, bukan? Tekanan itu, ketegangan itu, rasa perih yang sunyi di dalam batin. Bukan karena Anda tersesat, melainkan karena Anda sedang berkembang. Anda sedang tumbuh melampaui batas-batas yang dulu pernah cukup bagi Anda. Ruang lama, pola pikir lama, lingkungan lama, ritme lama semuanya kini tidak lagi mampu menampung diri Anda yang baru. Alam semesta mengetahuinya. Ini bukan kebetulan, ini adalah proses transformasi batin. Sebuah penyelarasan energi kehidupan yang sedang mengatur perubahan. Bukan hanya pada keadaan luar Anda, tetapi juga pada posisi dan arah hidup Anda. Anda tidak sekadar dipindahkan ke tempat yang lebih baik. Anda sedang diposisikan di ruang yang sepadan dengan kebijaksanaan, kedewasaan, dan makna hidup yang kini tumbuh di dalam diri Anda. Ini adalah perpindahan batin panggilan lembut dari alam semesta yang berbisik. Anda telah melampaui tempat lama itu. Sekarang, melangkahlah ke tempat yang seharusnya menjadi milik Anda. Ada kalimat bijak kuno yang berkata, "Lihatlah, sesuatu yang baru sedang terjadi. Kini hal itu mulai muncul. Tidakkah Anda menyadarinya? Maka jangan abaikan peregangan ini. Jangan melawan kegelisahan itu. Semua itu hanyalah tanda bahwa kehidupan sedang memanggil Anda untuk maju. Sekarang, mari kita menyelami lebih dalam memahami apa yang benar-benar sedang terjadi di dalam diri Anda. Dan mengapa tarikan yang Anda rasakan bukanlah tekanan, melainkan panggilan menuju tujuan yang sejati." Bab 1. Ruang lama tak lagi menampung jiwa Anda. Apa yang Anda rasakan akhir-akhir ini mungkin membingungkan. Keterputusan dari hal-hal yang dulu terasa akrab, tekanan batin yang datang tanpa alasan jelas, rasa kehilangan yang tidak selalu bisa dijelaskan. Namun percayalah, itu bukan tanda kemunduran, melainkan tanda pertumbuhan. Jiwa Anda sedang berubah. Anda telah tumbuh melampaui bentuk lama yang dulu cukup untuk menampung diri Anda. Ruang itu kini terasa sempit, bukan karena ada yang salah, melainkan karena Anda telah menjadi lebih besar dari batas yang dulu membentuk Anda. Pola pikir lama, cara hidup lama, bahkan orang-orang lama semua mulai tampak berbeda, tidak lagi selaras, tidak lagi seirama. Dan itu bukan kebetulan, itu adalah panggilan untuk naik ke lapisan yang lebih tinggi dari kesadaran. Anda pernah melewati masa-masa sulit, diam di tengah keramaian, taat pada suara hati meski tidak dimengerti, bertahan ketika hati Anda ingin menyerah. Anda telah menahan diri dari hal-hal yang mudah demi sesuatu yang lebih bermakna. Dan kini, tembok yang dulu melindungi Anda mulai terasa menekan. Tapi jangan salah mengira, itu bukan hukuman, melainkan undangan-undangan untuk berpindah dari kenyamanan menuju keaslian, dari bertahan menuju berkembang, dari sekadar hidup menuju kesadaran penuh akan siapa Anda sebenarnya. Tempat yang kini mulai terasa sempit bukanlah ruang yang gagal menampung Anda, melainkan ruang yang telah menyelesaikan tugasnya. Ia adalah tempat pembentukan, bukan rumah selamanya. Ia adalah ruang latihan, bukan tujuan akhir. Ketika waktunya tiba untuk berpindah, alam akan membuat Anda merasa tidak nyaman di tempat lama. Ia akan mengeringkan sumber air di sekitar Anda, bukan untuk menghukum, melainkan untuk mendorong Anda tumbuh. Bayangkan seseorang yang dulu bergantung pada sumber kecil di tengah padang tandus. Ketika sumber itu mengering, itu bukan tanda penelantaran, melainkan tanda bahwa sumber yang lebih besar telah menanti di depan. Apa yang terasa seperti kehilangan sebenarnya adalah pembebasan. Apa yang Anda anggap sebagai penolakan, sesungguhnya adalah pengalihan sebuah arahan menuju sesuatu yang lebih tinggi. Anda tidak diciptakan untuk hidup dalam sempitnya rutinitas. Anda tidak lahir untuk sekadar bertahan. Anda lahir untuk berkembang, untuk meluas, dan untuk menjadi versi paling utuh dari diri Anda sendiri. Bab 2. Ketika tekanan menjadi tanda peralihan, rasa sesak yang Anda alami bukanlah beban, melainkan kontraksi sebelum kelahiran baru. Sama seperti bumi bergetar sebelum musim berganti, jiwa pun bergetar sebelum perubahan besar datang. Tekanan itu bukan akhir. Ia adalah tanda bahwa sesuatu sedang muncul ke permukaan. Anda mungkin merasa kehilangan arah, tetapi sesungguhnya Anda sedang diposisikan. Alam sedang menggeser Anda, bukan untuk menjauhkan, tetapi untuk menyiapkan ruang bagi sesuatu yang baru untuk tumbuh. Dalam proses ini, kesendirian menjadi ruang suci, senyap menjadi guru,
dan sabar menjadi jembatan antara sekarang dan nanti. Anda sedang dipersiapkan untuk sesuatu yang lebih besar daripada yang pernah Anda bayangkan, karena pertumbuhan sejati jarang terasa nyaman. Ia terasa seperti kehilangan, padahal sebenarnya Anda sedang dibersihkan dari hal-hal yang tidak lagi selaras dengan masa depan Anda. Bab 3, keheningan yang menguji dan menyembuhkan. Kadang, kehidupan menarik Anda menjauh dari keramaian agar Anda bisa mendengar arah sebenarnya. Anda tidak sedang diabaikan. Anda sedang diundang untuk mendengarkan. Keheningan bukan hukuman, melainkan ruang pemulihan. Ia memisahkan Anda dari kebisingan luar agar Anda bisa kembali terhubung dengan suara hati yang pernah tenggelam di dalam hiruk-pikuk dunia. Dalam keheningan itu, Anda belajar membedakan antara kehilangan dan pembebasan, antara kesepian dan penyembuhan. Anda mulai menyadari bahwa tidak semua yang hilang perlu dikejar, dan tidak semua yang datang perlu diterima. Hidup sedang mengajari Anda untuk melepaskan dengan lembut, agar Anda bisa menerima dengan utuh. Bab 4. Saat Anda dipersiapkan melalui tekanan. Setiap ujian bukanlah tanda kehancuran, melainkan pelatihan. Anda tidak sedang dihancurkan, Anda sedang dibentuk agar mampu membawa sesuatu yang lebih berat, lebih dalam, lebih bernilai. Tekanan ini bukan untuk mematahkan Anda, tapi untuk memperkuat struktur batin Anda. Agar ketika bab baru datang, Anda bisa menanggung makna yang lebih besar tanpa kehilangan jati diri. Seperti tanah yang harus digemburkan sebelum ditanami benih. Demikian pula jiwa Anda diguncang agar siap menumbuhkan kehidupan baru. Bab 5. Menemukan makna di tengah ketidakpastian. Ada masa dalam hidup ketika semuanya terasa buram. Langit seolah kehilangan warna, arah terasa kabur, dan langkah yang dulu mantap kini goyah di tengah kabut. Anda bangun pagi dengan hati yang berat, menatap hari tanpa benar-benar tahu apa yang harus dilakukan. Anda ingin bergerak, tapi tidak tahu kemana. Anda ingin percaya, tapi dunia terasa diam. Anda ingin memegang kendali, tapi segalanya terasa lepas dari genggaman. Namun percayalah, di balik kekacauan yang tampak, ada sesuatu yang sedang diatur dengan sangat lembut. Sebuah proses diam-diam sedang bekerja bukan untuk menghukum Anda, melainkan untuk menyelaraskan Anda dengan arah yang sebenarnya. 1. Saat kabut menyelimuti jalan, percayalah pada langkah pertama. Ketidakpastian seringkali datang bukan untuk menakut-nakuti, tapi untuk memperlambat langkah Anda agar bisa kembali mendengar. Karena di dalam keheningan itulah arah sejati mulai terdengar. Anda mungkin tidak tahu kemana harus melangkah, tapi Anda tahu Anda tidak bisa berhenti. Dan itulah keberanian melangkah bahkan ketika pandangan terbatas. Ketika jalan diselimuti kabut, satu-satunya hal yang perlu Anda lakukan bukanlah menebak seluruh rute, tapi cukup memastikan langkah berikutnya tetap diambil dengan kesadaran. Sebab kadang, langkah kecil yang diambil dengan keyakinan jauh lebih kuat daripada rencana besar yang disusun dengan ketakutan. Anda tidak perlu tahu segalanya sekarang. Yang Anda butuhkan hanyalah keyakinan bahwa Anda sedang diarahkan, bahkan ketika semuanya tampak diam. 2. Saat hidup tidak menjawab, diamlah dan dengarkan. Kita sering memaksa hidup untuk berbicara dengan bahasa yang kita pahami lewat tanda-tanda yang jelas, lewat orang-orang yang kita pilih. Namun hidup punya cara lain untuk menjawab. Lewat diam. Ketika semua terasa sunyi, bukan berarti Anda ditinggalkan. Diam adalah cara hidup meminta Anda untuk berhenti berisik di dalam pikiran, agar Anda bisa mulai mendengar lewat hati. Dalam diam itu, Anda akan menyadari sesuatu yang sebelumnya tidak terlihat, bahwa arah tidak selalu datang dalam bentuk peta, tapi dalam bentuk perasaan yang lembut. Intuisi yang mengajak Anda perlahan keluar dari jalan lama, menuju sesuatu yang lebih sejati. 3. Saat semua berantakan, sesuatu sebenarnya sedang disusun. Ada masa di mana semuanya terasa jatuh bersamaan: hubungan, pekerjaan, rencana, keyakinan. Anda merasa hidup sedang membongkar segalanya, dan Anda tidak tahu mengapa. Namun yang tampak seperti kehancuran seringkali hanyalah proses pembentukan ulang. Seperti tukang bangunan yang harus merobohkan tembok lama sebelum mendirikan rumah yang baru, hidup pun perlu membongkar struktur lama yang tidak lagi selaras dengan versi diri Anda yang baru. Keterpurukan seringkali bukan akhir, melainkan pembongkaran. Dan pembongkaran tidak pernah nyaman, tapi selalu perlu. Anda sedang diarahkan, meski dengan cara yang tidak Anda mengerti. 4. Ketika Anda merasa tersesat, sebenarnya Anda sedang ditemukan. Banyak orang berpikir bahwa tersesat adalah kegagalan, padahal seringkali tersesat adalah satu-satunya cara
agar Anda bisa berhenti berjalan di jalan yang salah. Tersesat membuat Anda berhenti bergantung pada peta orang lain dan mulai mendengarkan kompas batin yang selama ini Anda abaikan. Di tengah kebingungan itu, Anda mulai mengenal suara Anda sendiri. Suara yang lembut tapi jujur. Suara yang mengatakan, berhenti mencari di luar karena semua jawaban sudah ada di dalam. Ketika Anda berhenti melawan rasa tersesat, sesuatu yang ajaib terjadi. Anda mulai merasa damai, meski belum tahu arah mana yang benar. Itulah tanda bahwa Anda mulai pulang ke kesadaran Anda sendiri. 5. Pelajaran dari waktu yang tidak bisa dipercepat. Kita hidup di dunia yang memuja kecepatan. Segalanya harus segera. Kesuksesan harus cepat. Cinta harus instan. Hasil harus terlihat. Namun semesta tidak pernah terburu-buru. Ia menumbuhkan segala sesuatu dengan waktu yang tepat termasuk Anda. Lihatlah pohon besar. Ia tidak tumbuh semalam. Ia menunggu musim, menyerap cahaya, menahan badai, dan tetap berdiri meski tak ada yang memperhatikannya. Demikian pula Anda. Proses Anda mungkin terlihat lambat di mata dunia, tapi di alam yang lebih tinggi, semua sedang tumbuh sesuai irama yang sempurna. Setiap keterlambatan bukanlah hukuman, melainkan perlindungan. Karena kadang, Anda belum siap untuk hal yang Anda minta. Dan semesta yang bijak tidak pernah memberi sebelum waktunya tiba. 6. Ketika Anda kehilangan kendali, Anda sedang dilatih untuk percaya. Ada saat di mana Anda merasa tidak lagi bisa mengendalikan apapun. Semua yang Anda rencanakan berubah arah. Semua yang Anda genggam terlepas begitu saja. Tapi kehilangan kendali bukan berarti kehilangan arah. Itu adalah pelatihan untuk mempercayai sesuatu yang lebih besar dari logika Anda. Anda sedang belajar bahwa hidup bukan sesuatu yang perlu dikendalikan, tetapi sesuatu yang perlu dijalani dengan kesadaran. Percaya bukan berarti pasrah tanpa daya. Percaya berarti tetap melangkah dengan tenang, meski belum tahu apa yang akan terjadi. Dan ketika Anda berani melangkah dalam gelap dengan hati yang jernih, Anda akan menemukan bukan cahaya di ujung jalan, tapi cahaya dari dalam diri Anda sendiri. 7. Saat Anda dihadapkan pada penundaan, belajarlah menunggu dengan rasa syukur. Menunggu sering kali terasa menyiksa. Namun di antara penantian itu, ada pelajaran paling berharga yang jarang disadari. Bahwa menunggu bukan hanya tentang waktu, tapi tentang siapa Anda menjadi selama proses itu. Penundaan bukan berarti kegagalan. Kadang semesta menahan sesuatu karena ia tahu, jika diberikan sekarang, hal itu bisa menghancurkan Anda yang belum siap. Menunggu mengajarkan Anda untuk melepaskan ego yang ingin semuanya cepat. Menunggu membuat Anda belajar tentang kesabaran, keteguhan, dan kepercayaan. Dan di saat Anda berhenti mengeluh tentang lamanya waktu, Anda akan melihat bahwa segala sesuatu yang datang dengan tenang akan bertahan lebih lama daripada yang datang dengan terburu-buru. 8. Saat harapan pudar, cinta yang sejati muncul. Ketika semua yang Anda harapkan tidak terjadi, Anda mungkin merasa bahwa kehidupan telah mengkhianati Anda. Namun sebenarnya, itulah saat ketika cinta yang sejati, bukan romantik, tapi spiritual mulai tumbuh. Cinta sejati terhadap kehidupan adalah ketika Anda bisa tetap bersyukur, bahkan ketika tidak mendapatkan apa yang Anda inginkan. Ketika Anda bisa melihat keindahan di tengah kekosongan, ketika Anda bisa berkata dengan lembut, "Aku tidak tahu kemana hidup akan membawaku, tapi aku percaya aku akan baik-baik saja." Dan cinta semacam itu tidak bisa lahir di masa muda. Ia hanya tumbuh di saat Anda kehilangan semua yang bisa Anda andalkan, sehingga satu-satunya yang tersisa hanyalah keyakinan. Nomor 9. Saat Anda berada di tengah proses, jangan memaksa hasil. Hidup bukan ujian yang harus segera diselesaikan. Hidup adalah tarian antara waktu, kesadaran, dan keberanian untuk hadir di setiap detik tanpa terburu-buru. Ketika Anda memaksa hasil, Anda mengabaikan pelajaran di balik proses. Ketika Anda menuntut kepastian, Anda menolak keajaiban yang muncul dari ketidakpastian. Karena terkadang, hal-hal terbaik dalam hidup tidak datang dengan rencana, melainkan lewat momen-momen yang terasa tidak terduga, namun ternyata sudah disiapkan dengan sangat rapi. 10. Saat semua terasa lambat, perhatikan bagaimana Anda berubah. Perubahan besar jarang terlihat dari luar. Ia terjadi perlahan di dalam, di tempat yang tidak disadari. Anda mungkin tidak menyadari, tapi setiap hari yang Anda jalani dengan sabar sedang mengukir kekuatan baru dalam diri Anda. Setiap kali Anda memilih untuk tetap lembut meski disakiti, setiap kali Anda tetap bersyukur meski belum menerima hasil, setiap kali Anda memilih diam daripada membalas, Anda sedang tumbuh. Dan ketika akhirnya waktu yang tepat tiba,
Anda akan melihat bahwa semua yang pernah Anda alami bukan sekadar ujian, tetapi latihan agar Anda siap menerima hal-hal besar tanpa kehilangan kedamaian. 11. Ketika semesta mengguncang, itu tanda Anda siap dinaikkan. Guncangan tidak datang tanpa alasan. Ia datang untuk menggoyang fondasi yang rapuh, agar Anda bisa membangun di atas dasar yang lebih kokoh. Ketika hidup mengguncang Anda, itu bukan pertanda bahwa Anda gagal. Itu tanda bahwa Anda siap dinaikkan ke level berikutnya. Anda tidak bisa membawa cara lama ke dalam bab baru. Dan satu-satunya cara untuk melepaskannya adalah melalui ketidakpastian. Guncangan adalah bentuk kasih sayang kehidupan yang paling tidak kita mengerti. Ia mengguncang agar Anda terbangun. Ia menunda agar Anda tidak tersesat. Ia memperlambat agar Anda bisa melihat arah sebenarnya. 12. Ketika Anda melihat ke belakang, semuanya akan masuk akal. Suatu hari nanti, Anda akan melihat ke belakang dan tersenyum. Semua hal yang dulu Anda tangisi akan tampak seperti potongan puzzle yang akhirnya pas. Anda akan mengerti mengapa doa tertentu tidak dikabulkan. Anda akan mengerti mengapa seseorang pergi lebih cepat. Anda akan mengerti mengapa jalan yang dulu Anda benci ternyata mengantar Anda ke tempat yang Anda butuhkan. Ketika saat itu tiba, Anda akan berterima kasih bukan hanya untuk hal-hal indah yang Anda terima, tetapi juga untuk hal-hal sulit yang membentuk Anda menjadi versi terbaik dari diri Anda sekarang. 13. Pesan dari ketidakpastian. Jangan takut pada kabut. Ia hanya menutupi jalan agar Anda tidak terlalu fokus pada tujuan, melainkan pada langkah Anda sendiri. Karena yang menentukan bukan seberapa cepat Anda tiba, tapi seberapa sadar Anda berjalan. Ketidakpastian tidak datang untuk menakuti Anda. Ia datang untuk melatih Anda percaya pada arah yang tak terlihat, arah yang hanya bisa dirasakan oleh hati yang tenang. 14. Anda tidak lagi takut dengan tidak tahu. Dan kini, setelah perjalanan panjang, Anda mulai berdamai dengan tidak tahu. Anda tidak lagi cemas dengan masa depan. Anda tidak lagi khawatir tentang hasil. Anda hanya hadir sepenuhnya di sini, sekarang. Dan di titik inilah keajaiban terjadi. Hidup menjadi lembut, hati menjadi ringan, langkah menjadi damai. Karena ternyata, makna bukan sesuatu yang Anda temukan di akhir jalan. Makna tumbuh di tengah perjalanan, di setiap tarikan napas, di setiap jeda, di setiap momen di mana Anda memilih untuk tetap percaya. Bab 6 tanah yang akan menyatu dengan api, anugerah, dan takdir Anda. Ada masa dalam hidup ketika Anda merasa telah kehilangan arah. Anda terus berjalan, tapi tidak tahu lagi apa yang sedang Anda kejar. Segalanya terasa berat, dan setiap langkah terasa seperti beban. Namun di balik semua itu, ada sesuatu yang sedang terjadi, sesuatu yang tidak bisa dilihat mata, tapi bisa dirasakan oleh jiwa. Alam semesta sedang menata ulang kehidupan Anda. Ia sedang menggeser fondasi lama agar Anda dapat berdiri di atas tanah yang baru, tanah yang sepadan dengan api di dalam diri Anda, dengan anugerah yang Anda bawa, dan dengan takdir yang menunggu Anda di ujung perjalanan. 1. Setelah pertempuran, akan ada tempat. Anda telah berjuang lama, melawan keraguan, menghadapi kehilangan, menahan sakit yang tak terlihat oleh siapapun. Dan kini, Anda sampai di titik di mana tubuh lelah, tapi jiwa justru mulai tenang. Pertempuran itu bukan tanpa tujuan. Setiap air mata, setiap malam tanpa tidur, setiap langkah yang Anda ambil dengan gemetar, semuanya sedang menyiapkan Anda untuk tanah ini. Tanah ini berbeda. Ia bukan sekadar tempat tinggal, tapi tempat penyelarasan. Tempat di mana getaran Anda akan cocok dengan ritme semesta. Tempat di mana energi Anda tidak lagi ditolak, tapi diterima dan diperkuat. Sebelumnya, Anda berada di lingkungan yang terlalu sempit untuk menampung visi besar Anda. Anda mencoba menjelaskan api di dalam dada kepada orang-orang yang tidak pernah merasakannya. 2. Tanah ini tidak akan menolak cahaya Anda. Dulu, mungkin Anda merasa keberadaan Anda terlalu banyak. Anda terlalu dalam, terlalu sensitif, terlalu penuh perasaan. Anda mencoba menyesuaikan diri dengan dunia yang mencintai permukaan, tapi takut akan kedalaman. Namun tanah ini berbeda. Ia tidak akan menolak cahaya Anda, justru ia akan menghidupkannya. Ia akan merespons energi Anda dengan keseimbangan. Di sini, Anda tidak perlu lagi meredupkan cahaya agar tidak membuat orang lain silau. Anda tidak perlu lagi menyembunyikan kebijaksanaan agar tidak tampak mengancam. Anda boleh menjadi terang, dan dunia tidak akan lagi merasa terganggu. Tanah ini akan menyambut Anda dengan lembut seperti fajar yang menyentuh lautan, seperti angin yang membelai bukit,
Ia telah menunggu Anda sejak lama. 3. Api di dalam diri Anda. Kini dikenali. Ada api di dalam diri Anda yang tidak bisa dipadamkan. Ia pernah menyala dengan marah, pernah redup karena kecewa, pernah hampir padam karena kelelahan. Namun nyatanya, api itu tidak pernah benar-benar mati. Ia adalah bagian dari diri Anda. Ia adalah semangat hidup yang menolak padam, kekuatan yang membuat Anda tetap bangkit meski berkali-kali jatuh. Dan kini, tanah ini akan menjadi ruang bagi api itu untuk bernapas. Tidak lagi terkurung, tidak lagi disalahpahami, tidak lagi ditakuti. Api itu akan menemukan gunanya bukan untuk membakar, tapi untuk menerangi, bukan untuk menghanguskan, tapi untuk mengubah. Ia akan menjadi energi yang menghidupkan setiap langkah yang Anda ambil di tanah baru ini. 4. Tempat. Ini adalah jawaban dari kesabaran Anda. Anda mungkin pernah bertanya, kenapa begitu lama? Kenapa semua terasa tertunda? Namun kini, Anda mengerti, tidak ada yang tertunda, semuanya sedang disiapkan. Tanah ini tidak mungkin datang lebih cepat, karena Anda belum siap menapakinya. Ia menunggu sampai Anda cukup kuat untuk menanggung berkatnya, cukup bijak untuk menjaga keseimbangannya, dan cukup tenang untuk tidak menghancurkannya dengan terburu-buru. Kesabaran Anda tidak sia-sia. Ia adalah mata uang yang membuka pintu menuju tempat ini. Karena yang ditunggu dengan sabar selalu datang dengan keindahan yang utuh. 5. Tanah. Ini tidak akan menghukum proses Anda. Anda telah melalui masa-masa sulit, masa di mana Anda merasa gagal, kehilangan, bahkan hancur. Tapi tanah ini tidak akan menghakimi masa lalu Anda. Ia tidak akan menghukum proses yang telah Anda lalui. Ia akan menghormati perjalanan Anda. Ia akan menghargai luka yang telah Anda sembuhkan. Ia akan memberikan ruang bagi versi diri Anda yang baru untuk tumbuh tanpa rasa takut. Di sini, Anda tidak perlu lagi menjelaskan siapa Anda. Energi Anda sudah cukup untuk dikenali. Ketenangan Anda akan berbicara lebih keras daripada kata-kata. Tanah ini bukan tempat di mana Anda membuktikan diri. Ia adalah tempat di mana Anda menjadi diri sendiri sepenuhnya. 6. Di tanah ini, Anda tidak akan berjalan sendiri. Selama ini, Anda belajar sendirian. Anda menanggung tekanan tanpa banyak bicara, menelan air mata agar dunia tidak melihat kelemahan Anda. Anda menjadi rumah bagi semua orang, tapi jarang ada yang menjadi rumah bagi Anda. Namun di tanah baru ini, Anda akan bertemu mereka yang sefrekuensi dengan jiwa Anda. Mereka yang tidak datang untuk mengubah Anda, tapi untuk berjalan bersama Anda. Mereka yang tidak melihat potensi Anda sebagai ancaman, tapi sebagai cahaya yang bisa saling menghangatkan. Anda tidak perlu lagi menjelaskan mengapa Anda berbeda. Mereka akan mengerti tanpa Anda bicara, karena mereka pun telah melalui perjalanan yang sama, perjalanan menuju kesadaran dan kesejajaran. 7. Di sini, tekanan akan berganti dengan ketenangan. Tekanan yang dulu Anda pikul sendirian kini mulai hilang. Yang dulu terasa berat kini menjadi ringan, karena Anda tidak lagi melawannya. Di tanah ini, beban tidak hilang, tapi berubah bentuk menjadi kebijaksanaan. Anda tidak lagi menghindari tantangan, Anda menatapnya dengan tenang, dengan hati yang mengerti bahwa setiap ujian hanyalah undangan untuk bertumbuh lebih jauh. Anda tidak lagi takut dengan masa depan, karena Anda tahu, apapun yang datang, Anda sudah siap menghadapinya dengan kesadaran penuh. 8. Di tanah ini, Anda tidak perlu lagi mengecilkan diri. Dulu Anda belajar bagaimana menyesuaikan diri agar diterima. Anda berusaha menjadi cukup untuk orang lain. Tapi sekarang, Anda tidak lagi mau mengecilkan diri hanya untuk muat di ruang yang sempit. Tanah ini diciptakan untuk menampung Anda sepenuhnya dengan semua keunikan, kedalaman, dan kekuatan Anda. Ia tidak meminta Anda untuk menjadi versi yang lebih kecil. Ia hanya meminta Anda untuk menjadi utuh. Dan ketika Anda berdiri dengan utuh, dunia pun akan menyesuaikan diri. Orang yang tepat akan datang, pintu yang sesuai akan terbuka, dan kehidupan akan berjalan dengan irama yang seimbang. 9. Tanah. Ini tidak akan menguras Anda. Ia akan mengisi Anda. Ada tempat-tempat yang membuat Anda merasa kering, meski terlihat indah dari luar. Tempat yang penuh cahaya, tapi membuat Anda kehilangan diri. Namun tanah ini berbeda. Ia tidak akan menguras energi Anda. Ia akan memberi. Ia akan mengisi. Setiap kali Anda melangkah di atasnya, Anda akan merasa diperbarui. Setiap kali Anda menatap langitnya, Anda akan merasa diperkuat. Karena tanah ini memiliki getaran yang sama dengan jantung Anda.
Ia berdenyut bersama dengan napas Anda, bergetar dengan semangat Anda. 10. Tanah. Ini akan menyesuaikan diri dengan panggilan Anda. Anda tidak datang ke sini untuk beradaptasi. Tanah ini telah disiapkan untuk menyesuaikan diri dengan panggilan Anda. Semesta tidak membawa Anda ke tempat yang tidak cocok dengan misi jiwa Anda. Setiap pertemuan, setiap ruang, setiap kesempatan, semuanya telah disusun agar selaras dengan tujuan Anda. Anda tidak lagi harus berjuang untuk tempat di dunia. Tempat itu kini datang kepada Anda. Karena ketika seseorang siap secara batin, tanah yang sesuai dengan jiwanya akan menariknya seperti magnet. 11. Anda tidak lagi diuji. Anda dikonfirmasi. Ujian sudah berakhir. Kini, hidup tidak lagi menguji Anda, ia mengonfirmasi siapa Anda sebenarnya. Anda telah membuktikan keteguhan Anda melalui kesetiaan, kesabaran, dan keikhlasan. Anda telah menanggung luka tanpa kehilangan cinta, dan itulah tanda bahwa Anda telah siap untuk bab berikutnya. Tanah ini bukan hadiah dari keberuntungan, tapi hasil dari keteguhan yang tak terlihat oleh dunia. Anda telah menabur dalam diam, dan kini Anda sedang menuai dalam cahaya. 12. Tanah. Ini akan membalas semua proses Anda. Setiap hal yang pernah Anda lepaskan akan kembali dalam bentuk yang lebih indah. Setiap doa yang Anda ucapkan di tengah air mata kini mulai menemukan jawabannya. Setiap ketulusan yang Anda tanam di tanah keras dulu, kini tumbuh menjadi taman yang hijau di tanah baru ini. Tidak ada yang terbuang, tidak ada yang sia-sia. Semesta tidak pernah lupa pada mereka yang menanam dengan niat murni. Kini, hasilnya datang perlahan, bukan dalam bentuk kejutan, tetapi dalam bentuk kesejajaran. Segalanya mulai cocok, pas, selaras seperti potongan puzzle yang akhirnya menemukan tempatnya. 13. Di tanah ini, Anda akan dihargai, bukan karena penampilan, tapi karena energi. Dulu, Anda mungkin diabaikan karena tidak terlihat seperti yang dunia kagumi. Tapi di sini, yang dilihat bukan penampilan, melainkan getaran. Yang dinilai bukan kepintaran, tapi kedalaman hati. Yang dicari bukan kemampuan, tapi ketulusan. Tanah ini akan mengenali Anda dari cara Anda hadir, dari keheningan Anda yang menenangkan, dari langkah Anda yang ringan, dari aura Anda yang membawa damai, bahkan tanpa banyak bicara. Di sini, Anda tidak lagi berkompetisi. Anda hanya berkontribusi dengan tenang, dengan tulus, dengan penuh cinta. 14. Tanah. Ini akan mengajarkan arti. Istirahat yang sejati. Istirahat bukan berarti berhenti. Istirahat berarti kembali selaras. Dan di tanah ini, Anda akan belajar bahwa ketenangan bukan hasil dari pelarian, tetapi dari penerimaan. Anda tidak akan lagi merasa bersalah karena diam. Anda akan mengerti bahwa diam pun bisa menjadi tindakan yang dalam, bahwa keheningan juga punya kekuatan, bahwa istirahat juga bagian dari pertumbuhan. 15. Tanah. Ini adalah rumah dari jiwa. Anda yang baru, Anda telah melewati banyak badai untuk sampai di sini. Anda telah melepaskan banyak hal, kehilangan banyak orang, dan menghadapi banyak ketidakpastian. Namun semuanya mengantar Anda ke titik ini, tempat di mana Anda tidak perlu lagi bersembunyi dari hidup, karena kini hidup tidak lagi terasa menakutkan. Tanah ini bukan akhir dari perjalanan, ia adalah awal dari bab baru, bab di mana Anda hidup bukan dengan ketakutan, tapi dengan kesadaran, bukan dengan rasa bersalah, tapi dengan rasa syukur, bukan dengan kekhawatiran, tapi dengan keyakinan lembut bahwa segala sesuatu datang tepat waktu. 16. Pesan dari tanah baru. Ini, aku tidak datang untuk mengubahmu, tapi untuk memelukmu. Aku tidak datang untuk mengekangmu, tapi untuk menjadi cermin yang memantulkan cahaya yang kau bawa. Aku adalah tanah yang telah disiapkan untukmu sejak awal. Tempat di mana air matamu menjadi hujan yang menyuburkan, dan sabarmu menjadi benih yang tumbuh menjadi pohon kehidupan. Bab 7. Kesejajaran yang sempurna. Kini Anda tidak lagi berlari, tidak lagi mengejar, tidak lagi bertanya dengan cemas, kapan semua ini akan berakhir? Anda hanya berjalan, langkah demi langkah tenang, sadar, penuh penerimaan. Bukan karena semua sudah mudah, melainkan karena Anda kini memahami, tidak ada lagi yang perlu dikejar ketika Anda sudah berada dalam aliran kehidupan itu sendiri. 1. Saat ritme Anda dan waktu menyatu. Ada masa dalam hidup ketika Anda merasa waktu menentang Anda. Semua berjalan terlalu lambat.
Atau sebaliknya, terlalu cepat. Rencana terasa berantakan, doa seakan tak bersuara, dan dunia tampak menolak untuk bekerja sama. Namun kini, sesuatu telah berubah. Anda tidak lagi berusaha mengendalikan waktu. Anda belajar menari dengannya. Anda tidak lagi mengutuk penundaan, karena Anda mengerti, yang tertunda bukan hilang, hanya sedang diselaraskan, agar tiba di momen yang tepat. Kesejajaran sejati bukan tentang kecepatan, melainkan tentang ketepatan. Ia terjadi ketika langkah Anda seirama dengan napas kehidupan itu sendiri. Ketika Anda tidak lagi melawan arus, melainkan mengalir bersamanya sadar, lembut, dan percaya. Di titik ini, Anda mulai melihat pola yang dulu tersembunyi. Anda mengerti mengapa pintu yang Anda paksa dulu tak terbuka, dan mengapa sesuatu yang dulu tampak seperti kehilangan ternyata adalah perlindungan. Kesejajaran membuat Anda melihat hidup bukan sebagai serangkaian kebetulan, tetapi sebagai kisah yang sedang disusun dengan cermat oleh sesuatu yang jauh lebih bijak dari ego Anda sendiri. 2. Saat Anda tidak lagi memaksa. Dulu, Anda mencoba keras sekali, berdoa lebih kuat, bekerja lebih lama, berharap lebih cepat. Namun semakin Anda memaksa, semakin hidup terasa menolak. Sampai akhirnya Anda kelelahan bukan karena gagal, tetapi karena Anda mulai menyadari bahwa mungkin bukan itu arah yang dimaksudkan untuk Anda. Kini, Anda tidak lagi memaksa pintu terbuka, karena yang memang untuk Anda akan terbuka tanpa ketukan keras, dan yang bukan untuk Anda akan tetap tertutup, tidak peduli seberapa lama Anda berdiri di depan sana. Dan ajaibnya, ketika Anda berhenti memaksa, semuanya mulai bergerak. Orang yang tepat datang tanpa Anda cari, kesempatan muncul tanpa Anda kejar, ketenangan hadir tanpa Anda minta, bukan karena dunia tiba-tiba berubah, tetapi karena Anda berubah. Anda berhenti melawan arus kehidupan dan mulai mengalir di dalamnya. 3. Saat Anda tidak perlu lagi membuktikan apapun. Ada masa ketika Anda merasa perlu membuktikan diri kepada dunia, kepada orang-orang, kadang bahkan kepada diri Anda sendiri. Anda bekerja keras bukan semata karena panggilan, tapi karena ingin dilihat. Namun kini, Anda menyadari bahwa nilai sejati tidak pernah datang dari pengakuan luar. Ia tumbuh dari dalam, dari ketulusan menjalani hidup apa adanya. Anda tidak lagi butuh sorotan untuk merasa berarti. Anda tidak lagi butuh tepuk tangan untuk merasa cukup. Anda hanya butuh ketenangan di dalam hati dan itu saja sudah cukup mewah. Di tahap ini, Anda mulai mengerti bahwa kemuliaan bukan terletak pada siapa yang melihat, tetapi pada siapa yang Anda pilih untuk menjadi ketika tak seorang pun melihat. Dan di sanalah keindahan sejati hidup dalam keheningan yang tulus, dalam kerja yang dilakukan dengan niat murni, dalam langkah-langkah kecil yang tidak butuh pengakuan, tetapi berdampak besar. 4. Saat keheningan menjadi hadiah, bukan hukuman. Dulu Anda takut dengan keheningan. Ia terasa seperti kekosongan, seperti kehilangan arah, seperti dunia berhenti memanggil nama Anda. Namun sekarang, keheningan menjadi teman. Tempat di mana Anda bisa kembali bernapas setelah terlalu lama berlari. Keheningan bukan lagi tanda kehampaan, tapi ruang penyelarasan. Ia memberi kesempatan bagi pikiran untuk berhenti berisik, dan bagi hati untuk bicara dalam bahasa yang lebih dalam. Di sana, Anda menemukan sesuatu yang tak bisa ditemukan di tengah kebisingan dunia. Rasa cukup dengan apa yang Anda miliki. Cukup dengan siapa Anda sekarang. Cukup dengan perjalanan yang sedang Anda jalani meski belum sampai, tapi Anda tahu, Anda sedang menuju arah yang benar. 5. Saat luka menjadi peta, kesejajaran membuat Anda melihat masa lalu dengan mata yang baru. Dulu, setiap luka terasa seperti pengkhianatan. Kini, setiap luka tampak seperti peta yang menuntun Anda ke arah baru. Anda mulai memahami bahwa setiap orang yang datang dan pergi membawa pesan, bahwa setiap kehilangan bukan akhir, tapi pergeseran tempat untuk menerima hal lain yang lebih sejati. Bahwa setiap kegagalan hanyalah latihan untuk menguatkan fondasi sebelum bangunan besar didirikan. Kini Anda tahu, tidak ada yang sia-sia, tidak satupun air mata yang terbuang percuma, bahkan malam tergelap pun memiliki fungsi. Ia membuat Anda belajar melihat cahaya kecil yang dulu tak Anda hiraukan. 6. Saat kedamaian menjadi puncak pencapaian. Di dunia yang gemar berkompetisi, kita sering diajarkan bahwa pencapaian berarti kemenangan, bahwa sukses berarti lebih tinggi, lebih cepat, lebih besar. Namun di titik ini, Anda menyadari bahwa puncak sejati tidak diukur oleh dunia luar,
melainkan oleh seberapa damai hati Anda ketika dunia tidak memahaminya. Kedamaian adalah kemewahan tertinggi, dan Anda telah sampai di sana. Anda tidak lagi butuh kehebohan untuk merasa hidup. Anda hanya butuh kesederhanaan yang membuat hati Anda tenang. Kopi pagi, napas yang ringan, percakapan tulus, waktu yang mengalir tanpa beban, itulah tanda bahwa Anda sudah pulang ke diri Anda sendiri. 7. Saat Anda tidak lagi mengecilkan diri untuk diterima. Dulu, Anda belajar bagaimana menyesuaikan diri agar diterima. Anda menahan kata, menekan cahaya, menyesuaikan getar agar tidak dianggap berlebihan. Tapi sekarang Anda tahu, tidak ada gunanya mengecilkan diri untuk muat di ruang yang sempit. Anda tidak lagi ingin diterima oleh semua orang. Anda hanya ingin diterima oleh kehidupan dengan cara yang alami, tidak dibuat-buat. Ketika Anda berhenti mengecilkan diri, Anda mulai tumbuh ke arah yang seharusnya. Anda mulai menempati ruang Anda dengan penuh keyakinan, dan disitulah dunia mulai menyesuaikan diri dengan energi Anda, bukan sebaliknya. 8. Saat jiwa Anda pulang. Kesejajaran sejati bukan tentang tempat, melainkan tentang keadaan batin. Bukan tentang tiba di tujuan, tapi tentang merasa pulang ke dalam diri sendiri. Anda telah berjalan jauh melewati badai, kehilangan, pengkhianatan, kesunyian. Anda pernah merasa hilang, namun ternyata Anda hanya sedang diarahkan. Dan kini, Anda tidak lagi merasa tersesat, karena akhirnya Anda mengerti. Rumah bukanlah alamat, tetapi rasa damai yang Anda bawa di dalam dada. Di titik ini, Anda tidak perlu lagi bersembunyi dari kehidupan, karena Anda tahu kehidupan bukan musuh, melainkan cermin yang memantulkan bagian diri yang siap Anda lihat. Anda kini berdiri di ambang babak baru, bukan sebagai orang yang sama yang dulu memulai perjalanan ini, tetapi sebagai jiwa yang telah kembali utuh. 9. Saat semua tekanan terjawab dengan pengertian. Jika Anda melihat ke belakang, Anda akan menyadari bahwa semua tekanan ternyata punya arah. Setiap kegelisahan membawa pelajaran. Setiap kehilangan mengantar Anda kepada sesuatu yang lebih sejati. Anda kini tahu mengapa Anda harus melalui jalan yang panjang, mengapa Anda harus menangis sendirian, mengapa Anda harus kehilangan mereka yang Anda pikir akan selamanya di sana. Karena tanpa itu semua, Anda tidak akan pernah tiba di titik ini. Titik di mana Anda bisa melihat kehidupan dengan mata yang damai dan hati yang terbuka. Kesejajaran sejati membuat Anda mengerti, tidak semua yang baik datang tanpa rasa sakit, dan tidak semua yang sulit berarti salah arah. Beberapa hal memang harus retak agar cahaya bisa masuk, dan Anda telah menjadi cahaya itu sendiri. 10. Saat hidup mulai menjadi doa yang diam, Anda tidak lagi berbicara banyak, tidak lagi memohon dengan panik, tidak lagi menuntut dunia untuk memahami Anda. Sekarang, hidup Anda sendiri telah menjadi doa. Setiap langkah, setiap tarikan napas, setiap senyum kecil adalah bentuk syukur yang tak perlu diucapkan. Anda tidak lagi memisahkan antara yang sakral dan yang biasa karena Anda tahu segalanya adalah bagian dari perjalanan suci yang sama. Bangun pagi, bekerja, berjalan, mendengarkan, mencintai, melepaskan semuanya kini terasa seperti ibadah diam dalam bentuk manusia. 11. Saat Anda menjadi cermin bagi orang lain. Ketika seseorang melihat Anda sekarang, mereka mungkin tidak tahu semua yang telah Anda lalui. Mereka tidak tahu luka yang Anda sembunyikan, air mata yang Anda tahan, doa yang Anda bisikkan dalam sunyi. Namun mereka merasakan sesuatu ketenangan yang memancar dari dalam diri Anda. Itulah tanda kesejajaran sejati. Ketika keberadaan Anda sendiri menjadi bukti bahwa penyembuhan itu nyata. Anda tidak perlu banyak bicara. Energi Anda sudah cukup untuk menenangkan yang gelisah, menguatkan yang lemah, dan menuntun yang tersesat. Anda menjadi cermin bagi orang lain, bukan karena Anda sempurna, tetapi karena Anda tulus. Dan ketulusan adalah bahasa yang bisa dimengerti oleh semua jiwa, tanpa perlu diterjemahkan. 12. Saat Anda menyadari, Anda sudah sampai. Kini Anda berdiri di ujung perjalanan panjang bukan sebagai pemenang yang sombong, tetapi sebagai pejalan yang lembut, yang akhirnya mengerti arah. Anda tidak lagi mencari jawaban, karena hidup itu sendiri telah menjawab dengan caranya yang sunyi. Anda tidak lagi berdoa agar badai berhenti, karena Anda telah belajar menari di tengah hujan. Anda tidak lagi memohon agar dunia berubah, karena Anda telah menjadi perubahan itu sendiri. Kesejajaran yang sempurna bukan berarti tidak ada guncangan, tetapi berarti Anda tahu bagaimana tetap tenang meski bumi berguncang di bawah kaki Anda. Dan disinilah akhirnya, tempat di mana semua luka, kehilangan, dan kebisuan
berubah menjadi kebijaksanaan. Tempat di mana Anda tidak lagi bertanya, karena Anda tahu, semua yang Anda cari, selama ini sedang mencari Anda juga. Bab 8. Saat yang tak terlihat, menjadi tak terbantahkan. Ada sebuah momen yang tidak bisa dijadwalkan oleh waktu. Sebuah titik sunyi di mana semua yang tak terlihat akhirnya mengambil bentuk. Di sanalah Anda berdiri sekarang di antara yang dulu dan yang akan datang. Di antara rasa sakit dan kebangkitan. Di antara kehilangan dan penemuan diri. Anda tidak lagi berjuang seperti dulu. Anda tidak lagi menunggu dengan cemas. Karena sesuatu dalam diri Anda telah bergeser. Anda kini mengerti. Perjalanan ini bukan tentang mencari, tetapi tentang menjadi. Segala sesuatu yang dulu membuat Anda runtuh ternyata bukan akhir, melainkan pintu. Pintu menuju kedalaman yang hanya bisa dibuka oleh mereka yang berani kehilangan segalanya untuk menemukan makna sejati dari keberadaan. Anda pernah melewati malam-malam panjang, menahan tangis yang bahkan tidak punya nama. Anda pernah berhadapan dengan kesunyian yang terasa seperti kehampaan. Namun lihatlah kini dari kehampaan itu tumbuh kekuatan. Dari kesunyian itu lahir kejernihan. Dan dari segala kehilangan itu, Anda justru menemukan diri Anda yang paling sejati. Bukan diri yang dibangun oleh pujian atau pengakuan, tetapi diri yang terbentuk dari kesabaran, dari luka yang disembuhkan dengan kesadaran, dan dari keberanian untuk tetap lembut meski dunia mengajarkan sebaliknya. Ketika langit dan tanah berbicara bahasa yang sama, Anda mungkin tidak menyadarinya, tetapi setiap langkah yang Anda ambil selama ini telah disertai oleh waktu, oleh semesta, oleh sesuatu yang jauh lebih besar daripada yang bisa dijelaskan dengan logika. Ada alasan mengapa hal-hal terasa berat sebelum menjadi ringan. Ada alasan mengapa Anda kehilangan arah sebelum menemukan jalan pulang. Dan ada alasan mengapa semua pintu tertutup sebelum akhirnya yang tepat terbuka. Bukan karena Anda tertinggal, tetapi karena Anda sedang disempurnakan. Yang dulu tak terlihat kini mulai terasa. Tanda-tanda kecil itu pertemuan yang tak disengaja. Pesan yang muncul di waktu yang tepat. Mimpi yang terasa terlalu nyata semuanya bukan kebetulan. Itu adalah cara alam semesta berbicara kepada Anda. Sekaranglah saatnya. Rasa tenang. Itu adalah bukti bahwa Anda sudah sampai. Kini, Anda tidak lagi terburu-buru. Tidak lagi mendesak takdir untuk segera menjelaskan dirinya. Anda hanya menatap langit senja, tersenyum kecil, dan berbisik dalam hati. Aku paham sekarang. Anda tidak memerlukan semua jawaban. Karena Anda telah menjadi jawabannya sendiri. Anda tidak membutuhkan semua kejelasan. Karena Anda telah belajar percaya pada ketidakjelasan dengan damai. Dan di titik inilah, yang dulu tak terlihat menjadi tak terbantahkan. Anda mulai memahami mengapa semua yang Anda lewati harus terjadi. Anda menyadari bahwa tidak ada satupun kehilangan yang sia-sia, karena setiap luka adalah peta. Dan setiap air mata adalah tinta yang menulis ulang takdir Anda. Kini, Anda tidak lagi mencari, Anda menjadi. Anda telah melewati badai. Anda telah berdiri di atas puing-puing versi lama diri Anda dan memilih untuk tumbuh dari sana. Anda telah berhenti bertanya, mengapa ini terjadi padaku? Dan mulai bertanya apa yang sedang tumbuh melalui diriku. Dan dari situlah, cahaya itu muncul bukan dari langit, tapi dari dalam. Cahaya yang tenang, yang tidak perlu bersinar terang untuk membuktikan keberadaannya. Cahaya yang hanya bisa dimiliki oleh mereka yang telah berdamai dengan perjalanan hidupnya. Anda kini berjalan dengan langkah yang berbeda. Tidak lagi mencari tempat untuk diterima, tetapi menjadi tempat di mana kedamaian bisa menetap. Pesan akhir. Perjalanan ini tidak mengubah siapa Anda. Ia hanya menyingkap siapa Anda sebenarnya sejak awal. Yang kuat, tapi lembut. Yang sabar, tapi tidak pasrah. Yang pernah terluka, tapi tetap mencintai kehidupan dengan hati utuh. Dan ketika Anda menutup mata malam ini, mungkin Anda akan tersenyum bukan karena semuanya sudah mudah, tetapi karena Anda akhirnya mengerti bahwa setiap kehilangan membawa arah, bahwa setiap air mata menumbuhkan biji kedewasaan, bahwa setiap kesunyian adalah percakapan rahasia antara jiwa dan semesta, dan bahwa pada akhirnya, Anda tidak pernah berjalan sendirian. Alam semesta selalu menuntun Anda. Langit, waktu, dan kehidupan bersekutu dalam diam untuk memastikan Anda tiba di tempat yang memang ditakdirkan untuk Anda.